Hello dang ding dong, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan mengeksplor Tugu Pahlawan Surabaya. Ini special episode untuk mengenang Hari Pahlawan 10 November 1945. Dan ini dia penampakan dari tempat parkir yang berada di Tugu Pahlawan. Dan sekarang kita masuk ke dalam areanya. Kebetulan hari ini aku datang jam 3 sore, jadi sudah tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam museum. Museumnya tutup itu di jam 3, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore di hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi semua museum itu khusus hari Senin ditutup, khususnya di kota Surabaya. Masuk, ini dia view atau pemandangan di area Tugu Pahlawan. Dan kebetulan hari ini sangat sepi pengunjung, jadi suasananya sangat adem, asri dan juga sejuk. Nah, nggak lupa juga di bawah Tugu Pahlawan kita bermain pilih kata dulu. Nah, ini ada 8 huruf gitu, jadi kita bisa bermain milih kata. Oke, setelah itu aku lanjut keliling dulu. Dan seperti yang kalian lihat, itu ada Museum 10 November. Nah, ini adalah museumnya, tapi sayangnya kita udah nggak bisa masuk karena aksesnya udah ditutup. Nah, jadi museumnya ini tuh unik banget desainnya karena dikelilingi dengan kolam ikan yang panjang hampir di seluruh sudut bagian museum, dan itu pun letaknya itu berada di ketinggian, dan museumnya itu berada di bawah. Ada mortir ya guys, mortir yang berhasil dirampas atau direbut dari tentara sekutu oleh arek-arek Surabaya pada saat peperangan berlangsung 10 November 1945. Nah, selain mortir ini juga kita bisa menemukan meriam. Kita bisa melihat langsung ya guys, meriam itu seperti apa pada zaman peperangan di Surabaya 10 November 1945. Terus lanjut aku mengeksplor dan jalan di sekelilingnya museum ini. Kebetulan udaranya lagi sejuk, tapi mataharinya lagi terik banget. Yuhu, aku sangat bersemangat untuk mengeksplor Tugu Pahlawan.
berjalan cukup lama, aku melepas lelah dulu di bawahnya Tugu Pahlawan. Dan ya, seperti yang kalian lihat, bentuknya benar-benar seperti paku yang terbalik. Dan ketika hari menjelang sore, semakin banyak pengunjung yang datang melihat dan mengeksplor Tugu Pahlawan. Ada juga yang memang datang hanya untuk sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi aku mau kasih tahu sedikit terkait fakta tentang Tugu Pahlawan Surabaya dan beberapa sejarahnya. Nah, simbol perlawanan arek-arek Surabaya. Tugu Pahlawan dibangun untuk mengenang perjuangan heroik warga Surabaya yang dikenal sebagai arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada pertempuran 10 November 1945. Dan pertempuran ini melibatkan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah revolusi Indonesia. Lalu Tugu Pahlawan ini diresmikan pada tahun 1952. Tugu Pahlawan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1952, tepat 7 tahun setelah pertempuran Surabaya. Peringatan ini bertujuan untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam perjuangan tersebut. Nah, untuk desainnya sendiri, tugu ini berbentuk seperti paku terbalik dengan tinggi sekitar 41,15 meter, melambangkan tahun 1945. Pada badan tugu terdapat 10 lengkungan dan 11 ruas yang merepresentasikan tanggal 10 November, hari bersejarah yang kini selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, untuk lokasi Tugu Pahlawan berada di tengah kota Surabaya di kawasan Jalan Pahlawan, tepat di bekas gedung Residensi West. Gedung tersebut dulunya adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda, yang kemudian menjadi lokasi pertempuran sengit antara rakyat Surabaya dan sekutu. Di area di bawah Tugu Pahlawannya itu terdapat Museum 10 November seperti yang aku udah tunjukin tadi. Jadi museum ini tuh menyimpan koleksi benda bersejarah. Di antaranya ada rekaman pidato Bung Tomo, senjata, foto dokumentasi, hingga miniatur yang menggambarkan perjuangan rakyat Surabaya. Pengunjung dapat belajar lebih banyak tentang peristiwa heroik tersebut melalui Museum Pahlawan Surabaya. Nah, salah satu momen yang dikenang dalam sejarah Tugu Pahlawan adalah pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya. Dengan penuh keberanian, ia menyerukan perlawanan tanpa kenal takut meski menghadapi persenjataan yang jauh lebih unggul dari pihak lawan. Nah, kini Tugu Pahlawan menjadi ikon kota Surabaya dan tempat penyelenggaraan berbagai acara, khususnya peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Selain itu, area sekitar Tugu sering digunakan sebagai tempat wisata sejarah dan rekreasi keluarga.
teman-teman, itu dia beberapa fakta dari Tugu Pahlawan dan Museum 10 November di Surabaya. Terima kasih untuk yang udah mengikuti explore dan menonton video aku hari ini. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.